Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran kedua mengenai Asmaul Husna, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Dengan subtema mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sebagai seorang beriman, kita harus lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Salah satu di antara cara mengenali Allah adalah melalui Asmaul Husna. Jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama baik dan indah. Asmaul Husna adalah nama baik Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180, yang mana Asmaul Husna yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf 180. Tahukah kamu berapa jumlah Al-Asmaul Husna? Tentu kamu sudah tahu nama Asmaul Husna yang berjumlah 99. Tetapi dalam pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini hanya 4 saja yang akan kita bahas, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Di mana arti dari Mumit adalah Allah Maha Mematikan. Maksudnya Allah dengan kuasanya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Yunus ayat 53, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Setiap yang bernyawa akan pasti mati, merasakan kematian. Karena itu, kematian tidak bisa dihindari oleh manusia. Kematian bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, di usia tua, muda, saat bayi, dalam kondisi sehat ataupun sakit. Allah berkuasa menetapkan kematian setiap makhluknya. Manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia kekal atau abadi. Tugas kita adalah berbuat baik dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Apakah kamu tahu arti husnul khotimah? Husnul khotimah artinya mati dalam keadaan baik, keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia akan tenang menjelang kematiannya apabila manusia telah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia menyadari bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Manusia akan dihisap amal perbuatannya, dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Yang kedua, Al-Hayyu. Arti Al-Hayyu adalah Allah Maha Hidup. Maksudnya, Allah akan hidup kekal abadi selama-lamanya. Ketika seluruh makhluknya binasa atau mati, dan Allah juga yang memberi kehidupan makhluknya. Kehidupan dan kematian manusia telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Al-Hayyu, berapa banyak orang mengalami sakit berat, tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Kita juga sering melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, kemudian terdengar kabar meninggal dunia. Dan yang ketiga yaitu Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Qayyum yaitu mengandung arti maha berdiri sendiri. Arti Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu hidup sendiri. Allah maha mengatur dan memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah bukan karena membutuhkan bantuan, akan tetapi hal itu menunjukkan kekuasaan Allah atas malaikat dan makhluknya. Sudah sepantasnya semua makhluk tunduk terhadap perintahnya. Yang keempat, Al-Ahad. Allah itu Al-Ahad. Al-Ahad itu artinya Maha Esa atau Maha Tunggal. Berarti hanya ada satu Tuhan di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Sifat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib disembah. Senantiasa beribadah kepada Allah dan hanya untuk Allah dan mencari ridha-Nya. Sekian pelajaran kita pada hari ini mengenai Al-Asmaul Husna. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.